Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Cabai langka dan harga makin mahal, para pedagang berebut cabai petani di Pasar Agribisnis Lereng Merapi. Polisi menetapkan pacar perempuan hamil muda yang dibunuh di areal persawahan di Kabupaten Tegal sebagai tersangka. Tersangka membunuh karena kesal didesak menikahi korban. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming kembali terpapar COVID-19 sehingga menjalani isolasi mandiri. Harga cabai meroket dan langka di pasaran membuat pedagang pasar sayur agribisnis Sewuan Magelang berebut cabai yang dijual petani. Para pedagang berlarian dan saling berebut cabai setiap petani tiba di pasar. Mereka memburu cabai rawit merah yang saat ini harganya selangit di berbagai pasar di Jawa Tengah. Selama 2 pekan terakhir, harga cabai rawit melambung tinggi. Bahkan kenaikan 2 kali lipat sehingga diburu pedagang untuk meraup untung. Saat ini harga cabai rawit naik Rp40.000 dari sebelumnya dijual seharga Rp30.000 kini menjadi Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Jadi pada rebutan cabai itu kenapa itu, Bu? Ya mau beli di pasar-pasar lainnya, di Mubilan, di Kobo. Kenaikan harga berbagai jenis cabai tidak lepas dari kondisi cuaca buruk yang masih melanda sejumlah sentra penghasil cabai di Jawa Tengah. Akibatnya pasokan cabai ke pasar berkurang sehingga stok pedagang ikut berkurang. Kenaikannya karena faktor cuaca rusak, yang di sawah pada rusak, nggak ada barangnya. Makanya rebutan. Tapi ini pembelinya banyak atau gimana ini, Pak? Banyak, peminatnya banyak, cuman barangnya nggak ada, makanya harganya naik. Pasar Sewuan Agribisnis di Lereng Merapi, Kecamatan Dukun Magelang adalah pasar induk khusus sayuran hasil kebun petani di Lereng Merapi. Pasar ini selalu diserbu pedagang dari berbagai daerah seperti Temanggung, Yogyakarta, Purworejo, dan Kebumen. Hasil kebun petani diburu pedagang karena kualitas yang bagus dan harganya yang murah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sebulan menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di kota Semarang mulai naik. Di antaranya cabai, bawang, gula putih, telur, dan daging ayam. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas cabai rawit merah. Pantauan di Pasar Peterongan Minggu siang, harga cabai rawit merah naik Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya dijual seharga Rp30.000 per kilogram, kini meroket menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting merah naik dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada kebutuhan pokok lainnya, seperti bawang, gula, dan telur ayam. Bawang merah naik dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Gula pasir naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Dan terakhir, harga telur ayam naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan seperti ini normal menjelang Ramadan karena stok kebutuhan pokok saat ini masih aman. Kalau kenaikan ini karena apa, Bu, ini, Bu? Ya ini musim mungkin mau lebaran apa mau Ramadan. Puasa ya? Iya. Nek stoknya ada bahan itu. Kayak berambang, cabai itu banyak, cuma harganya mahal. Gimana ya Mas, puasanya juga masih lama, lebarannya juga masih lama, kok semua barang-barang pada naik. Nah kita yang kerja harian seperti ini, apa bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Padahal upah kita nggak naik. Terus enaknya gimana Mas? Harapannya sendiri gimana, Bu? Harapan rakyat kecil ya maunya harga stabil, agar kita bisa belanja tiap harinya, bisa makan tiap harinya. Kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak pada omset penjualan pedagang karena pembeli berkurang. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Kepolisian Resor Brebes mengidentifikasi perempuan muda yang tewas dibunuh dalam kondisi hamil 6 bulan bernama Narti Dwiyanti. Korban selama ini bekerja sebagai penyedia jasa cek kesehatan keliling.
Jenazah Narti langsung dibawa pulang ke rumah keluarga di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Minggu malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Bahkan nenek korban nyaris jatuh pingsan menyambut cucunya yang sudah tidak bernyawa. Korban adalah anak kedua dari pasangan Sadari dan Toipah. Selama ini korban tinggal di rumah kos di Kabupaten Tegal. Keluarga berharap pembunuh Narti segera ditangkap dan dihukum berat. Keluarga tahu nggak bahwa almarhumah lagi hamil? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu ya, Pak. Pengennya ditangkap doang. Oh, tangkap ya. Terus kalau ditangkap hukumannya apa pengennya, Pak? Hukumannya mati sama. Sama ya. Itu cucu Bapak. Iya. Selama ini dia tinggal di mana, Pak? Siapa aja? Almarhumah. Dia tinggalnya di sini. Tinggal di sini. Iya. Tapi kerja di Tegal, Pak ya? Kerja di Tegal. Berarti kos di Tegal juga ya? Iya. Terakhir pulang bulan apa, Pak? November. Usai disemayamkan, pihak keluarga memakamkan jenazah Narti di pemakaman Desa Karangsembung. Sebelumnya pada Minggu siang, polisi mengidentifikasi korban sebagai Narti setelah tante korban mengecek jenazah di RSUD Dr. Susilo, Sawi, Tegal. Korban dikenali tantenya dari foto-foto yang disebar polisi melalui media sosial dan keterangan pers kepada wartawan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pacar korban berinisial AJS. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Saat ini Satreskrim Polres Tegal sudah berupaya dan masih dalam penyelidikan untuk dilakukan ungkap perkara dengan ditemukannya orang meninggal dengan jenis kelamin perempuan di Desa Tebuturi, Kecamatan Tebuturi. Tante korban membenarkan bila korban bekerja sebagai penyedia jasa keliling cek kesehatan. Korban juga memiliki kekasih di Tegal, namun mereka tidak mengetahui bila korban tengah hamil. Terakhir pulang itu November, pas masku nikah. November, tanggal 21 November. Nggak bercerita apa-apa? Nggak ada. Bahkan kalau misalnya diketahui ponakan saya dia hamil pun dari keluarga sama sekali nggak tahu. Karena waktu terakhir pulang pun nggak ada kecurigaan, nggak ada kelihatan apa-apa, nggak ada. Narti ditemukan tewas di petak sawah Desa Dukuhtiri, Kecamatan Dukuhtiri, Kabupaten Tegal, Sabtu pagi. Warga menemukan korban dalam kondisi tertelungkup dan kepalanya terbenam ke dalam air. Dugaan korban dibunuh dan tengah hamil terkonfirmasi dari hasil otopsi. Korban tewas karena mati lemas akibat dicekik pada bagian leher. Korban juga diketahui sedang hamil 6 bulan. Sebelum korban ditemukan, warga sekitar lokasi sempat mendengar keributan rombongan motor di lokasi kejadian. Sugihartono dan Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Brebes dan Tegal. Kurang dari 24 jam, Satuan Reskrim Polres Tegal mengungkap kasus pembunuhan perempuan muda bernama Narti Dwianti yang tengah hamil muda. Pelaku tidak lain adalah kekasih korban, Aji Setiawan, berusia 29 tahun. Pelaku mengaku sudah lama berencana menghabisi korban lantaran terus didesak segera menikahi korban yang hamil. Karena dia minta nikahin dulu. Saya bilang nanti, saya mau usaha dulu. Apa? Mau usaha, Mau ngumpulin duit dulu? Iya, buat nikah. Ya. Memaksa sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Akhirnya dia gelap mata, Pak. Gelap mata, oke, iya. Gelap. Rencana pembunuhan begitu rapi dirancang tersangka. Pada malam naas itu ia terlebih dulu mengajak korban berjalan-jalan. Setiba di lokasi dan dalam kondisi gelap, ia menghantam kepala korban hingga terjatuh. Tersangka kemudian membenamkan kepala korban ke dalam air hingga korban mati lemas. Tersangka kemudian berusaha menghilangkan jejak dengan mencopot pakaian korban lalu dibuang tidak jauh dari lokasi. Dipukul 2 kali di bagian wajah, setelah itu dicekik hingga korban ini tak bernyawa. Setelah korban dipastikan tidak bernyawa oleh si tersangka, lalu diletakkan di dalam kubangan air ya, di dekatnya sawah, di tepi sawah, dengan tujuan agar tidak terlihat oleh masyarakat luas seperti itu. Tersangka sempat membuat alibi dengan pura-pura menanyakan korban kepada keluarga dan mendatangi kamar jenazah RSUD Dr. Susilo Tegal.
Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan anak di bawah umur, yakni janin yang tengah dikandung korban selama 6 bulan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Hilang selama 2 hari, seorang lansia bernama Muslimah, 70 tahun, ditemukan tim SAR gabungan di sebuah lubang dengan kondisi lemas dan tertimbun lumpur bambu di Desa Salam Kanci, Bandongan, Magelang, Minggu sore. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Korban sebelumnya dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak hari Jumat. Keluarga mencari ke berbagai tempat namun tidak ditemukan, sehingga akhirnya melapor ke polisi. Polisi bersama tim SAR gabungan kemudian menyusuri sungai dan menemukan korban dalam sebuah lubang sekitar 300 meter dari rumahnya. Seorang lansia berusia 61 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tanpa busana di rumahnya di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Minggu malam. Kondisi jasad mulai menebar bau menyengat sehingga diduga sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Tim Inafis Polres Pekalongan yang mengidentifikasi korban tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Diduga kuat, korban meninggal karena sakit. Petugas menemukan sejumlah jenis obat di kamar korban. Kepolisian sektor Salem menangkap satu lagi pencuri sepeda motor di kawasan hutan Lio, Desa Salem, Brebes. Sebelumnya 2 rekan pelaku sempat ditelanjangi warga karena kedapatan mencuri sepeda motor. Pelaku sempat membawa kabur motor curian dan ditinggal di tengah hutan. Komplotan ini biasa menyasar sepeda motor yang ditinggal korban di tepi sawah. Sementara seorang pelaku pencurian dan penipuan ditembak Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus karena melawan polisi. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk memancing korban. Pelaku pura-pura hendak membeli celana di media sosial dengan sistem pembayaran di tempat. Saat korban datang membawa pesan pelaku kemudian mengancam korban, lalu membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia sudah 2 kali melakukan kejahatan seperti itu. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Brebes, Pekalongan, Magelang, dan Demak.